Itu kan harusnya mutar di situ. Dia tidak harus muter kompas, padahal dekat saja. Orang bilang alasannya mutar jauh, enggak. Memang faktor malas memang. Faktor malas. Ya, cewek itu kalau dihentikan, kadang dia bingung yang mana ngerem, yang mana ngegas. Jadi ya kadang saya diserobot juga masuk kalau bahasa saya suruh dari jauh sudah teriak berhenti. Mereka bukan berhenti tanpa gas. Saya laksanakan semua ini karena rasa sayang saya dan peduli saya sama masyarakat. Saya tidak berharap saya tambah terkenal atau viral. Yang saya harapkan masyarakat bisa lebih tertib. Itu saja. Teman-teman putar balik kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Nah kalau dari ini kan sangat-sangat viral begitu Pak. Nah idenya ini muncul dari mana kalau boleh tahu? Idenya ini tidak sengaja juga. Karena kebetulan hari itu kita lagi ada tugas ke Frontek itu Insinyur Sutami melaksanakan operasi keselamatan. Namun untuk keluhan masyarakat terkait pelanggaran melawan arus memang hampir setiap hari masuk ke call center 110 di Polrestabes Makassar. Akhirnya pimpinan kami merespon untuk mengirim personil ke sana untuk melakukan patroli. Dan tidak sengaja saya video, saya kirim di Instagram. Alhamdulillah respon masyarakat cukup luar biasa. Oh jadi pertama meledak ini di Instagram. Di Instagram. Kalau untuk jargon putar balik kembali ke jalan yang benarnya ini memang pada saat itu juga atau memang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan atau sudah digencarkan ini dari Pak Mahir? Untuk kembali ke jalan yang benar mungkin video-video 1 minggu lah setelah meledak ini itu baru terpikir, karena semua netizen sampaikan ke saya, Pak harus ada brandnya gitu, supaya pembeda dengan yang lain. Dia contohkan si A jargonnya seperti ini, jadi makanya saya berpikir apa yang bagus. Akhirnya Allah kasih petunjuk ini yang bagus seperti ini. Putar balik kembali ke jalan yang benar. Dan ini sangat-sangat relate ya sama teman-teman, apalagi di Kota Makassar mungkin masih banyak pelanggar ya yang melawan arah, semua ditindak sama Bribka Mahir. Nah ini tapi yang menjadi masalah juga ya Pak, ini kan sejauh yang kita lihat atau yang kita ketahui mungkin kenapa ini tiba-tiba booming, kenapa ini tiba-tiba meledak, mungkin karena berbeda dengan polisi-polisi yang lainnya. Dimana mungkin kalau kita ketemu polisi lalu lintas, mereka tuh menindaknya ya langsung tindak tilang. Nah kalau Bapak itu kan tidak menilang ya, saya kurang tahu Bapak menilang juga kan, tapi kalau dari video-video yang saya lihat sih belum ada yang ditilang, tapi ditindak dengan cara-cara yang lain. Jadi memang tujuan kami tuh mengedukasi, dengan cara mengarahkan yang salah kita kembalikan ke jalurnya, dan kami berharap dengan upaya ini masyarakat bisa terketuk hatinya, karena kami pelajari dan ditindak itu masyarakat bukan semakin tertib tapi semakin benci dengan kita ini. Jadi saya berpikir mungkin dengan cara ini bisa mengambil hatinya masyarakat, dan alhamdulillah tidak sedikit yang mendukung saya, tidak sedikit yang menyampaikan ke saya setelah lihat video-video saya yang dulunya suka melanggar akhirnya tidak berani lagi melanggar. Oke, jadi berarti sekarang ini program baru berarti ya di Satlantas yang lebih mengutamakan untuk mengedukasi dulu daripada langsung menindak, seperti itu. Jadi setelah video ini viral, pimpinan kami mendukung aksi-aksi saya untuk bagaimana supaya masyarakat tertib berlalu lintas dengan cara-cara seperti ini, karena kita ketahui mungkin 95% masyarakat pemegang handphone. Jadi mungkin diharapkan dari aksi-aksi saya yang saya kirim di sosmed mereka bisa lihat dan ada perubahan. Karena jujur ya selama ini saya juga masih takut-takut Pak ketemu sama polisi lalu lintas, tapi dengan adanya video-video dari Pak Mahir yang FYP terus baik di Instagram, di TikTok, di semuanya, itu jadinya tidak takut lagi ketemu sama polisi lalu lintas. Dan untuk prosedurnya memang kalau ada pengendara seperti itu memang tidak langsung ditilang ya Pak? Kalau bicara prosedur yang namanya pelanggaran kasat mata bisa saja langsung ditilang. Bisa, dan bahkan saya dilengkapi dengan tilang. Tapi ini Bapak muncul dengan inovasi baru ini, ada kebijakan ya untuk prosedurnya? Ya, yang melawan arah kita kembalikan supaya sesuai dengan jalurnya, yang tidak pakai helm kita stop,
suruh ambil helm dulu. Pokoknya pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan, baik parkir yang tidak itu kita normalkan. Oke, jadi sejauh viralnya video putar balik kembali ke jalan yang benar ini belum ada yang ditindak tilang. Kalau untuk saya tidak ada yang saya temukan di jalan, tidak ada. Oke, jadi semua masih berbentuk teguran ya Pak, atau sanksi-sanksinya seperti apa saja yang didapatkan dari untuk pelanggar? Ya, selain saya suruh muter balik, selain saya suruh pulang ambil helm, ada yang saya suruh menyanyi, ada yang saya hukum push up. Oke, kalau menyanyi lagu-lagu kebangsaan. Oke, dan ini anak-anak muda ya, yang mayoritas yang Bapak temukan pelanggar itu usianya kira-kira berapaan Pak? Ya di atas remaja lah, di atas 18 tahun ke atas. Oke. Dan banyak ya, sejauh ini banyak ditemukan pelanggar. Banyak. Oke, kalau lokasi terbanyaknya ini sejauh ini sekitaran Makassar tuh lokasi yang paling terbanyak pelanggarnya itu di titik mana sih Pak? Yang paling banyak melanggar itu di pinggir tol. Di pinggir tol, oke. Karena yang saya lihat komen-komen juga, bahkan mereka kasih info ke Bapak di sini Pak, di sini Pak. Itu. Masyarakat sekarang tidak sungkan lagi mengatakan apa yang mereka rasakan selama ini menghambat perjalanan mereka, tidak sungkan yang menyampaikan, Pak, di sini macet Pak, di sini banyak pelanggar. Akhirnya kita respon semua. Ya, ada yang bahkan sampai ke arah cemburu, Pak, kenapa di situ terus yang dilayani? Kita juga mau di sini ya. Gitu. Bahkan sampai cemburu masyarakat mau antara mau ketemu Pak Mahir ini atau mau ditindak juga. Nah kalau respon-respon dari masyarakat nih Pak sejauh ini menurut Bapak bagaimana nih? Apa yang Bapak rasakan yang beda dari sebelum meledak videonya, viralnya ini putar balik kembali ke jalan yang benar dan sebelum dan setelahnya Pak? Jadi yang saya rasakan sangat berbeda ya. Selama ini masyarakat takut terlalu dekat dengan kami, menganggap bahwa kami terlalu resmi. Ya tidak bisa diajak bercanda apa. Sekarang mereka samperin saya di mana saya nongkrong, di mana saya duduk, mereka datang semua di situ. Jadi seleb ini Pak Mahir Alhamdulillah. Ya. Banyak fansnya di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, kalau di mana-mana banyak yang ngajak foto juga pastinya ya kan Pak. Nah, saya lihat juga bahwa Pak Mahir ini sudah terima endorse. Alhamdulillah. Ini berkat video viral itu. Alhamdulillah. Oke, kalau endorse-nya dari mana-mana saja nih Pak? Ada banyak endorse, cuman saya saring-saring, saya lihat-lihat yang mana yang saya mau terima. Oke, dan ini pastinya tidak mengganggu ya tugasnya sebagai seorang polisi. Oke, nah sepanjang tidak keluar dari konsepnya saya juga di edukasi lalu lintas. Oke, karena biasanya saya lihat di mix and match juga ya dengan pelanggaran-pelanggaran, mengedukasi dan digabung dengan endorse ini. Pokoknya kayak Gen Z waktu itu belum lahir, tapi sekarang kita ketemu sama yang kayak aduh ini Gen Z banget teman-teman ya. Nah kalau untuk setelah videonya atau setelah apa yang Bapak lakukan selama ini, polisi-polisi yang lain berbuat hal yang sama tidak Pak? Khususnya untuk polisi lalu lintas. Untuk polisi lalu lintas setelah video saya viral dan mendapat beragam tanggapan positif dari masyarakat, mulai dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan sampai Kapolres Tabes dan Kasat Lantas merespon dengan diperbanyak tim patroli sepanjang tol dari mulai pagi sampai sore. Jadi Pak Direktur berharap jangan cuma saya yang melakukan, tapi harus yang lain juga ikut mengarahkan. Jadi semua yang berpakaian dinas, semua yang punya motor dinas diwajibkan untuk patroli dan mengarahkan pelanggar. Kalau memang sudah tidak bisa diarahkan, silahkan ditindak. Jadi sampai Dirlantas Polda Sulsel ya memberikan apresiasi tentunya kepada Bapak dan untuk teman-teman juga. Jadi bukan hanya Pak Mahir lagi sekarang yang bahkan berada di jalan, tapi banyak teman-teman dari polisi lalu lintas juga yang bahkan mengarahkan ya. Dan mungkin dengan gaya yang sama, jadi tidak perlu lagi ada ketakutan bersama dengan polisi. Teman-teman sekarang lebih humanis. Betul. Saya lihat komen-komennya juga. Barusan saya lihat polisi sehumanis ini. Alhamdulillah. Bapak lihat komen-komen itu ketawa tidak Pak dengan komentar-komentar dari masyarakat? Iya, pokoknya semua komen-komen saya berusaha balas.
Sampai istri saya biasa tegur, kenapa terlalu itu? Saya bilang, ini tanda penghargaan saya sama mereka. Dan kadang dari pihak Instagram selalu kasih peringatan terlalu banyak menggunakan komentar, jadi dibatasi. Bisa dibalas. Iya, jangan sampai juga istrinya merasa tidak ada waktu tak sama dia karena selfie. Karena itu memang kalau lagi viral-viralnya tuh, lagi wimbunya pasti awal-awal greget mau balas Dipa untuk komen-komen dari masyarakat, apalagi lucu-lucu. Saya juga lihat itu di komen-komennya itu, satu kali posting itu biasa cepat sekali langsung 100 komen, 200 komentar. Alhamdulillah. Karena benar-benar baru ya untuk inovasinya ini Pak, itu benar-benar baru, benar-benar fresh yang pastinya dapat diterima oleh semua kalangan. Dan memang masyarakat menyampaikan bahwa kami sebenarnya sudah lama rindu sosok yang seperti ini yang bisa menampung semua keluh kesah kami tentang permasalahan di lalu lintas. Setiap kami DM direspon, pokoknya ya istilah mereka saya humble kan. Betul sih, humble, super humble. Kalau pelanggaran terparah yang Bapak dapati, baik sebelum kayak viralnya untuk putar balik kembali ke jalan yang benar ini selama menjadi polisi, itu seperti apa Pak? Kalau pelanggaran terparah khususnya di Kota Makassar ya? Yang paling parah sebenarnya dan meresahkan sekali itu yang pelanggaran melawan arus. Dan sumber kecelakaan kan paling banyak di pinggir tol itu yang melawan arus. Oke, dan ini menurut Bapak dari kacamata Bapak ya, kenapa sih sekarang masih banyak masyarakat kita yang melawan arus, sudah dihimbau, bahkan sebelum Bapak mungkin sudah banyak polisi ya yang turun di situ, tapi kenapa Pak masih banyak? Yang saya lihat selama saya dengan konten-konten saya ini, yang saya pelajari cuma satu, faktor malas saja. Faktor malas? Iya, cuma faktor malas saja. Bayangkan saya yang paling dekat saja, yang di CPI, dekat bundaran Globe, Bola Dunia, itu kan harusnya mutar di situ. Iya. Dia tidak harus muter kompas, padahal dekat saja. Jadi saya di mana-mana yang saya lihat orang bilang alasannya muter jauh, enggak, ini memang faktor malas memang. Faktor malas. Ya. Dan ini dilanggar sama anak muda, orang tua, bahkan pokoknya mulai dari anak-anak, anak muda, orang tua, perempuan, laki-laki sama semua. Sama semua melanggar dan itu hanya karena faktor malas. Faktor malas. Padahal cuma tarik gas saja. Padahal cuma tarik gas, tapi kalau faktor malas, kalau dari pihak kepolisian ada solusi tidak Pak untuk itu, untuk pelanggar-pelanggar yang masih yang sejauh ini yang terparah kan melawan arus. Nah, dari pihak kepolisian solusinya seperti apa? Selain untuk menghimbau, selain datang langsung mungkin menegur seperti Bapak, seperti apa Pak? Karena ini masih terjadi sampai detik ini bahkan ya. Ya, jadi pimpinan kami sudah menerapkan tilang etle mobile. Jadi kami juga di backup sama tilang etle mobile. Jadi saya tugasnya mengarahkan edukasi pencegahan preventif, ada tim tindak. Jadi ada etle juga untuk teman-teman yang belum tahu juga, ini tilang elektronik. Jadi banyak CCTV di mana-mana yang memantau ya Pak, surat tilangnya yang dikirim langsung ya ke rumahnya. Selain CCTV ada rekan kami 10 orang yang memegang handphone. Itu menggunakan rompi hijau juga Pak? Atau menggunakan seragam. Menggunakan seragam. Lintas. Jadi mereka biasanya lihat-lihat, tapi kalian merasa dilihat-lihati saja, tapi ternyata direkam Pokoknya mereka menggunakan kendaraan, jadi memantau pelanggaran kasat mata, termasuk melawan arus, tidak pakai helm, dan parkir liar. Dan parkir liar juga. Sempat viral juga Pak kemarin yang parkir liar dari Disub yang digembok mobilnya yang marah-marah. Kalau itu memang dinas perhubungan ya, bukan dari pihak kepolisian yang menindak. Jadi ini dinas perhubungan yang punya kegiatan, cuma kami ada di backup sama 2 personil lalu lintas dari Polrestabes. Karena tidak bisa dinas perhubungan menindak tanpa didampingi sama petugas kepolisian. Jadi kalau ada kolaborasi ya di antar instansi. Nah, kalau untuk sejauh ini untuk lalu lintas ya secara umum di Kota Makassar, bagaimana Bapak melihat pergerakan atau perkembangannya? Apakah angka kecelakaan ini juga sudah menurun dari tahun ke tahun atau seperti apa Pak? Yang saya lihat ya, perkembangan arus lalu lintas di Makassar ini semakin hari semakin padat ya. Karena menurut data yang saya dapat,
antara Makassar Gua Marus itu setiap bulan itu 10.000 kendaraan. 10.000 kendaraan. Baik roda 2 maupun roda 4. Nah, dan fasilitas jalan masih ya itu aja. Jadi ada rencana mungkin untuk tapi nanti tambah sampai makin dilelai kalau di bahaya lagi. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Supaya mungkin karena dengan padatnya pasti ini bakalan ya polusi, kecelakaan, pelanggaran pasti bakalan lebih sangat mudah untuk betul. didapatkan kan. Kalau dari pihak kepolisian khususnya Satlantas bagaimana menyikapi hal ini? Ya menyikapi hal ini Satlantas ya dengan memaksimalkan penempatan anggota di setiap titik-titik rawan. Ya. Jadi maksimalkan patroli pemantauan di mana titik-titik rawan macet ya, di situ ditempatkan personil. Oke, jadi itu dia teman-teman, dimanapun bakalan ada polisi pastinya karena ya seperti yang kita alami setiap harinya di Kota Makassar, di mana-mana tuh macet, apalagi jam-jam padat ya, jam kerja, jam pulang. Ini saya bahkan melihat itu pas pulang kerja biasa malam masih ada polisi lalu lintas. Betul. Itu kayaknya aduh serius kayak aduh ini Pak polisi kenapa enggak pulang saja, ternyata itu untuk kita semua ya Pak. Kalau Bapak biasa jam kerjanya sampai malam juga? Kalau di Satlantas Polrestabes Makassar ada 2 shift. Jadi shift pagi dari jam 6 sampai jam 2 siang. Jadi shift sore jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oh itu yang biasa saya lihat. Tapi biasa masalahnya kayak orang-orang yang sudah berumur masih di jalan kayaknya baru aduh. Itu dia teman-teman, seharusnya ini perlu kolaborasi pastinya ya antara pihak kepolisian, masyarakat dan semua pihak untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan nyaman. Nah, untuk target selanjutnya Pak, dari Bapak sendiri punya target tidak untuk target selanjutnya setelah viralnya ini? Ada target selanjutnya, mau inovasi-inovasi seperti apa lagi yang mau dibangun supaya masyarakat itu jadi lebih tertib lagi dan sebagainya? Jadi harapan saya cuma punya satu harapan bahwa masyarakat Makassar ini semakin tertib berlalu lintas. Saya sayang sama mereka semua, baik yang sudah mematuhi aturan maupun yang suka melanggar. Saya tidak mau mereka kecelakaan. Saja. Jadi polisi-polisi itu teman-teman cuma tidak mau kita kecelakaan. Betul. Karena bukan hanya orang lain yang kita bahayakan, ya diri kita sendiri ya Pak. Bahkan kalau diri kita sendiri yang celaka mungkin tidak ini kita mau berbuat orang lain juga kena itu. Jadi, kita yang berbuat orang lain bisa kena. Kalau diri itu ya dirimu tapi orang lain bisa kena begitu. Saya berharap kalau memang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya jangan bikin orang lain jadi susah. Quotes ini dari Pak Bahir ya. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan bikin orang lain susah. Jangan bikin orang lain susah. Nah, kalau sampai sejauh ini ada reward tidak Pak? Selain misalnya sudah dapat endorse, ya ada reward lain tidak Pak yang didapatkan? Ya, alhamdulillah dari Bapak Kapolrestabes memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan dan 1 unit sepeda motor. Wih, dapat sepeda motor juga dari Pak Najib? Iya, betul. Oke, dapat sepeda motor. Alhamdulillah. Oke, dan selain itu ada lagi tidak Pak bentuk penghargaan lain mungkin yang didapatkan? Karena ini benar-benar booming teman-teman, ini benar-benar baru, bahkan bisa merubah citra polisi ya di masyarakat. Jadi tagline saya ini merubah memang, karena mulai dari Satlantas dibuatkan spanduk besar-besar ditaruh di sudut-sudut jalan, dibuatkan kostum putar balik kembali ke jalan yang benar. Oke, nah setelah viral ini kan Pak, pastinya semua jadi kenal dengan Bapak. Kalau respon keluarga dan orang-orang terdekat seperti apa? Ya, responnya bermacam-macam. Ada yang menganggap biasa saja, ada yang setelah saya viral mereka lebih rajin lagi buka-buka medsos. Mereka lebih rajin bikin video, baru dia tag nama saya sudah dikirim. Nah, yang paling kaget istri saya sebenarnya, karena setiap berkendara selalu ada yang manggil, ada yang minta foto sama-sama. Jadi pas berkendara juga banyak yang banyak yang panggil Pak, putar balik, singgah dulu Pak mau foto. Lagi makan ada yang datang Pak bisa foto. Kalau menurut Bapak ada tantangannya tidak dalam melakukan ini semua? Yang tantangannya itu kadang kita hentikan pengendara, terutama perempuan ya. Cewek itu kalau dihentikan kadang dia bingung yang mana
ngerem, yang mana gas. Jadi ya kadang saya diserobot juga masuk. Kalau bahasa saya suruh dari jauh sudah teriak berhenti, mereka bukan berhenti tanpa gas gitu. Tantangannya. Jadi kadang kita berbenturan motor di jalan. Banyak seperti itu. Jadi pastinya ya, karena ini banyak orang yang ditemui, beda-beda perilaku semua. Tapi selama di jalan itu belum ada kekerasan ya Pak sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari mereka yang kayak ngotot untuk wah saya ini tidak melanggar, wah saya dekat mau putar di depan. Alhamdulillah untuk itu paling 1-2 saja. Yang lain begitu tahu saya dari jauh saja, seandainya mungkin dia bisa cium bau saya dari jauh, dia tidak akan berani, terus pasti langsung mutar. Karena yang pertama takut disuruh mutar, sudah terlanjur jauh disuruh mutar balik. Yang kedua takut diviralkan. Itu. Oh iya betul. Ada yang Bapak sempat dapati di jalan yang kalau misalnya dikasih hukuman tapi minta Pak jangan diposting ya, ada tidak kasus seperti itu? Yang seperti itu setelah videonya viral baru DDM. Oh, dan Pak, minta tolong di take down. Dan ini sudah banyak terjadi. Ada pernah satu, dia bilang saya ini orang tua saya malu di kampung. Dia menangis. Akhirnya saya konsultasi dengan saya punya istri, hapus saja. Nah itu dia teman-teman, jadi bukan hanya keselamatannya yang bisa terancam, tapi malunya itu loh. Apalagi sekarang semua udah viral ya, diupload di sosial media saja kalian bisa viral. Itu pelanggarannya pokoknya jadi bahan bulian juga ya dengan kita melanggar. Yang kan sekarang itu Pak yang ditakuti itu viral ya. Ditakuti itu antara paling dimau dan paling ditakuti itu viral Pak. Kalau mereka seandainya disuruh pilih mana ditilang atau dipiralin, pilih ditilang. Ditilang. Itu ada yang seperti itu tidak Pak? Waduh, iya karena malunya itu loh masalahnya, akunnya Bapak ini besar teman-teman, kalian bisa viral bukan hanya Sulawesi Selatan tapi satu Indonesia. Ada yang aneh juga sebenarnya. Dia pura-pura melanggar supaya bisa divideoin. Ada yang minta Pak, kenapa tidak dikirim video saya tadi ya? Yang seperti itu saya ada. Terus yang kelihatan mukanya jelas, yang saya hukum saya kirim karena sudah ada persetujuan dari yang bersangkutan. Oke, jadi minta persetujuan juga ya. Ada kalanya kalau ada yang dihukum itu minta persetujuan juga Pak. Iya betul-betul. Karena itu bisa, kalau kasus seperti itu bisa kena undang-undang ITE tidak Pak? Sebenarnya tidak, cuman lebih kepada menghargai dia juga. Jangan sampai dengan itu saya kirim pekerjaannya dia jadi terpengaruh, di sekolahnya dia bisa di apa, saya tidak mau. Apalagi anak-anak SMA saya dapati saya tidak mau. Jadi untuk yang dihukum itu diminta lagi persetujuannya mau diupload atau tidak ya Pak. Betul, karena aduh ini kalau masih di Mahir guys udah sekali itu viral, jadi hati-hati. Tapi yang lebih lucu itu yang minta apa yang melanggar dengan sengaja supaya masuk bisa diviralkan ya. Aduh, itu banyak ya Pak terjadi. Aduh, nih pasti ada teman-teman, salah satu yang nonton pasti ada dari kalian yang mau ketemu sama Pak Mahir ya dengan cara sengaja melanggar. Iya, banyak kan, mungkin kita bisa baca di komentar-komentarnya orang. Mungkin saya harus melanggar baru bisa ketemu sama Bapak. Betul. Nah kalau Pak Mahir sendiri untuk jam bertugasnya, jam shiftnya, nih kita mau kasih bocoran ini supaya teman-teman mungkin tidak usah melanggar, tunggu saja mungkin di mana Pak Mahir tugas, di mana ditempatkan, atau tidak menentu ya untuk lokasi-lokasinya. Jadi dari kantor sudah ada plottingan pagi, kita harus pelayanan masyarakat dulu pagi dari jam 6 sampai jam 8. Begitu landai baru kita patroli. Kecuali pas plottingan dapat tol, kita harus berangkat pagi. Sampai betul-betul lancar, semua karyawan sudah masuk di gudang atau di pabrik, baru kita tinggalkan tol. Jadi di sekitaran tol ya bahkan lebih banyak untuk teman-teman yang mau berjumpa dengan Pak Mahir. Mungkin ya karena sudah banyak fansnya Pak di mana-mana, itu yang sengaja melanggar itu ya pasti itu fansnya. Alhamdulillah. Karena sudah tahu juga ya tidak bakalan ditilang, atau bakalan ada kemungkinan tidak Pak untuk menilang. Ya tidak menutup kemungkinan kalau ini sudah berjalan lama tidak ada perubahan. Dan mungkin yang saya kenali orangnya, kendaraannya sudah berulang kali, mungkin akan ditindak. Nih teman-teman, ini
mencegah juga fanatisme ya Pak. Oke, jadi untuk teman-teman ya, pokoknya tetap waspada, berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran karena bisa jadi ditindak nanti kalau misalnya ini terus berulang. Kalau untuk pro dan kontranya sendiri setelah viralnya, ada tidak pro dan kontra? Kalau misalnya pro ya kan pasti semua orang mendukung ya kan Pak. Kalau kontranya ada tidak Pak yang Bapak rasakan dengan adanya hal seperti ini yang meledak ini Pak? Ya 95% mendukung. Pokoknya apapun yang kalau ada yang saya lihat komentarnya sedikit saja agak-agak menyerang saya, pasti diserang balik sama netizen. Oke, jadi ada yang backupan? Banyak pendukung, banyak supporter. Oh ya, ada backingannya Pak Mahir ya teman-teman. Oh kalian serang nih, siap-siap jadi serbu sama jadi fansnya. kadang netizen kenapa sih nggak ditilang? Yang lain nyerang dia. Kamu kalau polisi nilang nanti bilang lagi polisinya minta uang lagi, apa lagi, bla 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 pokoknya. Betul. Nah terkait yang minta uang, ini yang pastinya mungkin sudah saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang mendapati kasus seperti itu mungkin Pak ya. Jadinya dengan kehadiran Bapak makanya ini bisa sangat meledak karena barusan lagi ada polisi yang seperti Bapak. Iya, masyarakat haus dengan sosok polisi yang mengayomi, yang bisa mengedukasi, mengarahkan. Iya, karena biasa minggir-minggir, pas bilang minggir-minggir itu sudah deg-degan ini. Itu memang seperti itu di prosedurnya atau SOP-nya, atau bisa lebih humanis seperti itu Pak, atau bagaimana nih Pak? Karena minggir-minggir itu sudah aduh. Tergantung mungkin karakter di daerahnya di sini. Termasuk saya, kalau orang Jawa yang nonton saya punya video, rata-rata mereka komplain kok terlalu kasar. Jadi dapat komenan juga ya pastinya ya, karena ini viral di sampai seluruh Indonesia. Orang-orang dari sana menganggap bahwa cara penyampaian saya itu terlalu kasar. Padahal kita di Sulawesi Selatan ya itu biar aja. Banyak yang balas ya, ini Makassar ini bos. Keras. Makassar ini bos ya. Tidak bisa dilembuti di sini, tidak bisa dilembuti, tidak bisa. Harus memang terapi supaya bisa balik. Kalau dilembuti di sini, wih, apalagi raster kuat ya. Raster kuat di bumi ya susah. Saya lihat juga ada Bapak sempat bertemu dengan raster kuat, itu ibunya mau putar atau bagaimana? Alhamdulillah putar. Setelah diancam akan ditindak, putar. Iya, jadi itu dia teman-teman, kalau masyarakat Sulawesi Selatan ya harus ini lebih, bukan sebenarnya itu biasa aja ya kalau di kita, tapi mungkin jadi hal yang tidak biasa di daerah lain, apalagi mungkin di Jawa-Jawa yang lemah lembut orang-orangnya ya Pak. Jadi saya tegaskan kembali bahwa saya sampaikan itu tidak dalam keadaan marah. Tidak pernah sedikit pun ada rasa benci di hati saya, tidak pernah jengkel dengan mereka-mereka. Saya laksanakan semua ini karena rasa sayang saya dan peduli saya sama masyarakat. Terkait suara saya yang keras, memang seperti itu karakternya saya, dan saya menempatkan diri kalau saya lembut dengan masyarakat, saya yakin tidak akan mutar. Betul. Berarti Bapak Mahir sudah membaca juga ya karakteristik dari masyarakat Kota Makassar ini, apalagi padat, panas, melanggar. Bayangin aja kalau saya lembut, baru yang melanggar itu sampai 10 orang, baru saya lembut, kira-kira nggak akan mutar deh. Iya, betul itu saya dukung sih Pak, itu sudah pasti. Karena kalau lembut, kayaknya enggak garang, jadi polisinya balik pada. Oke. Itu dia dengan Pak Mahir, lancar terus Pak. Pokoknya untuk targetnya ke depannya semoga bisa tercapai juga, sehat-sehat Pak, karena kita benar-benar butuh banget polisi seperti Bapak ya. Dengan adanya Bapak pasti tidak menutup kemungkinan ini banyak masyarakat yang pandangannya ke pihak kepolisian, apalagi ke polisi lalu lintas itu berubah Pak, dari yang dulu takut sekarang jadi senang, bahkan ini ada yang mau sengaja melanggar. Saya berharap dengan adanya video-video saya ini, masyarakat lebih bisa terima kami polisi, lebih dekat dengan kami, dan kami berharap, saya tidak berharap saya tambah terkenal atau viral. Yang saya harapkan masyarakat bisa lebih tertib, itu saja. Dan kita bisa menekan jumlah kecelakaan di Makassar. Itu dia niat mulia dari Pak Mahir yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua teman-teman, untuk masyarakat. Baik Pak, terima kasih banyak telah hadir di podcast Harian Rakyat Sulsel. Sukses terus untuk kedepannya.
Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Semoga nanti dengan adanya inovasi-inovasi baru kita bisa duduk bareng lagi Pak di sini. Insyaallah. Oke, terima kasih buat Pak Mahir. Putar balik kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar.